Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di Zoom meeting setiap malam Kamis. Insya Allah rutin terus menerus. Jadi buat kawan-kawan semua yang hadir, pastikan teman-teman juga mengajak mitra-mitranya untuk hadir juga. Kenapa? Karena di Zoom meeting ini alhamdulillah banyak sekali testimoni-testimoni mitra-mitra, leader-leader yang tadinya mungkin masih santai-santai jalanin bisnis ini, alhamdulillah menjadi orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa, menjadi pejuang, dan alhamdulillah akhirnya bisa closing, bisa membina jaringannya, dan alhamdulillah berkembang luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semua pastikan share juga ke timnya, ke jaringannya, supaya ikut juga Zoom meetingnya. Nah, setelah selesai Zoom meeting, pastikan berikan testimoni di grup masing-masing supaya mitra yang nggak ikut tahu, oh ternyata di Zoom meeting banyak banget ilmu yang didapat gitu ya teman-teman semua. Oke, tadi kita udah mendengar kisah sukses dari leader Rijal. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang hebat sekali bagi saya ya. Karena dulu ketika pertama kali saya ketemu dengan Kang Rijal ini, ya nggak ada sesuatu yang spesial di awal. Karena ya santai-santai aja gitu, nggak ada semangat, nggak ada impian, join sekedar join. Tapi alhamdulillah karena beliau mau ikuti arahan, ikuti setiap presentasi, ikuti setiap pertemuan, dan alhamdulillah maklaman agak paham, dan akhirnya mulai greget nih jalanin bisnis Eco-Racing. Dan alhamdulillah mungkin sempat beberapa bulan, tapi setelah muncul gregetnya, muncul kepemahamannya bahwa bisnis ini luar biasa, bisnis ini benar-benar layak untuk diperjuangkan, akhirnya mental pejuangnya muncul. Dan alhamdulillah saat ini beliau udah mendapatkan 2 motor, 2 mobilio, 1 umroh dan 1 Turki ya, kemarin jalan-jalan ke Turki. Nah, jadi teman-teman semua kalau paham, insya Allah teman-teman juga akan serius jalanin bisnis ini. Nah, kalau misalkan kawan-kawan semua belum serius, apa sih yang salah? Mungkin ada beberapa metode di dalam diri kita ya yang salah. Karena saya pelajari kenapa ada orang yang sulit untuk mendapatkan uang, ketika dapat dia hilang gitu. Terus kemudian ketika ada masalah kok dia malah banyak mikirin dan lain sebagainya. Ada juga yang berjuang gitu. Saya memperhatikan ini, kok ada seseorang yang mentalnya cengeng banget gitu, apa-apa dipikirin, apa-apa diomongin, apa-apa disebutin gitu tentang masalahnya gitu. Padahal sebuah masalah pasti ada aja solusinya. Seperti tadi yang dikatakan sama Kang Isan, innamal usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, mungkin ada salah satu di dalam diri kita yang salah, ada problem di dalam diri kita yang salah. Makanya di materi malam ini temanya program membangun mental pejuang ya. Karena seorang pejuang ini insya Allah bisa berhasil dimanapun dia berada ya, insya Allah apapun yang dicita-citakannya bisa berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat, menjada wajada. Nah, di sini saya akan membahas sebuah program yang ada di alam bawah sadar kita ya. Dimana di alam bawah sadar kita ini sesuatu hal yang sangat menakjubkan, sesuatu hal yang luar biasa. Saya pernah nonton video Romi Rafael. Nah, di video tersebut luar biasa banget gitu. Seorang kakek-kakek bisa merobohkan pohon, seorang nenek-nenek ada yang bisa mengangkat mobil gitu, dan lain sebagainya. Ada orang yang bisa memecahkan gelas dari jarak jauh dan lain-lain gitu. Dan beliau bilang alam bawah sadar. Nah, akhirnya saya mempelajari tentang alam bawah sadar ini. Ternyata kekuatan alam bawah sadar ternyata luar biasa. Ternyata masing-masing manusia diberikan potensi yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu alam bawah sadar dia, program bawah sadar dia gitu. Dimana alam bawah sadar ini kalau diibaratkan antara lautan dengan pulau, lautan itu lebih luas daripada pulau. Nah, pulau ini ya alam sadarnya, yaitu logika ya, matematika, hitung-hitungan kita dan lain sebagainya. Nah, sedangkan program bawah sadar ini itu diibaratkan laut ya, dimana sesuatu yang tidak terlihat tapi itu yang menentukan hasil. Ya, alam bawah sadar ini sampai 88% menentukan keberhasilan kita. Jadi bagaimana program bawah sadar kita ini? Kita harus pelajari apa sih alam bawah sadar dan apa yang berada di alam bawah sadar. Nah, saya akan memberikan beberapa poin yang saya pelajari, yang saya pahami, bahwa ada 4 kunci utama sesuatu informasi yang masuk di alam bawah sadar hingga menjadi sesuatu hal
kekuatan kita ketika kita bergerak gitu. Nah, yang pertama, poin ini adalah memori, ingatan. Nah, banyak orang ya istilahnya ingat dengan masa lalunya, ada yang sehari yang lalu, ada yang sebulan yang lalu, ada setahun yang lalu, ada yang mungkin ketika kita kecil, pokoknya sebuah ingatan, sebuah memori di masa lampau. Nah, memori hanya sekedar memori, ingatan hanya sekedar ingatan, karena itu sesuatu yang udah terjadi, sesuatu fakta yang udah kita terima di masa lampau, ya, di masa lalu. Masa lalu hanya sekedar masa lalu. Jadi ada sebuah program di bawah sadar. Poin yang pertama ini adalah memori. Nah, memori ini adalah sesuatu yang udah terjadi, ya, sesuatu yang udah kita lalui, yang udah kita lampaui. Cuman terkadang ada orang yang trauma, ada orang yang sedih, ada orang yang kecewa, ada orang yang takut. Kenapa? Karena dia melabeli masa lampau atau masa lalu dia dengan respon yang negatif atau persepsi yang negatif. Nah, ada juga orang yang dengan masa lalu dia akhirnya dia semangat, dia berjuang total, dia habis-habisan dan lain sebagainya karena dia memberikan persepsi yang positif. Jadi kembali lagi, ingat, memori hanya memori, masa lalu hanya masa lalu, ya. Ya, nggak akan pernah bisa diulang kembali. Intinya nggak akan pernah kita bisa balik lagi ke masa lalu. Masa lalu hanya sebuah ingatan, ya, sebuah ingatan yang udah terjadi. Jadi teman-teman semua, ini tergantung kita. Memori ini bisa membuat kita akhirnya menjadi pejuang atau pecundang. Bisa membuat akhirnya kita berhasil atau gagal. Bisa membuat kita akhirnya menjadi orang yang hebat atau misalkan orang yang buruk gitu, orang yang nggak bisa apapun. Itu tergantung kita. Jadi pastikan ketika kita mengingat masa lalu atau memori, ya, saran saya ingatlah hal-hal yang bagusnya, hal-hal yang positifnya. Atau misalkan ketika terjadi hal-hal yang negatif, berikanlah persepsi yang positif, ya. Untuk misalkan contoh, oke, untuk jaga-jaga, tapi berikanlah persepsi yang positif kan. Karena itu balik lagi. Jadi semua kejadian itu kan nggak akan bisa kita rubah sebetulnya. Yang bisa kita rubah itu adalah cara pandang kita, ya, persepsi kita. Karena dari persepsi ini atau cara pandang ini yang kita pertahankan akhirnya menjadi poin yang kedua, yaitu belief gitu. Jadi kawan-kawan semua, pastikan ketika kawan-kawan ingat dengan masa lalu, ya, dengan memori-memori di masa lampau, jangan sampai akhirnya membuat kita jadi tidak berdaya, yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang orang yang pecundang gitu. Saya kasih ilustrasi kayak gini. Sebetulnya masa lalu ini tergantung cara pandang kita, tergantung persepsi kita. Saya kasih contoh sederhana lah, ya. Ketika saya dulu ketika SMK, ya, dulu saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang luar biasa, saya seorang yang pemalu, pendiam, gak pedean. Bahkan saya bilang kepada diri saya, nanti kalau lulus sekolah, yang terpenting saya kerja, mendapatkan gaji dan bisa membantu orang tua. Berapapun gajinya saya terima. Waktu itu saya bilang kayak gitu. Karena melihat diri saya dari masa lalu hingga sampai SMK, saya nggak ada prestasi yang wah gitu, dan karakter saya pemalu, pendiam banget gitu. Bahkan nggak ada orang yang benar-benar jadi sahabat. Mungkin cuman bisa dihitung jari 1-2 lah yang benar-benar bisa mau menemani saya susah dan senangnya gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya mengenal sebuah bisnis, yaitu bisnis network marketing semenjak SMK, ya, bukan bisnis eco-racing, karena di eco-racing baru tahun 2018. Nah, waktu itu program bawah sadar saya dirubah, ya. Masa lalu yang terjadi di kehidupan masa lalu itu nggak usah dipikirin gitu. Jangan fokus terhadap masa lalu kamu. Oke, kamu itu bukan orang yang hebat dulu. Oke, kamu seorang yang pemalu. Oke, kamu orang yang nggak pedean. Tapi saya yakin di masa depan kamu nggak akan seperti itu. Ya, jangan fokus di hari ini, jangan fokus di masa lalu, tapi fokuslah siapa kita di depan dengan cara berjuang hari ini. Dan itu yang dikasih pesan kepada saya, dan saya pegang betul-betul apa yang diucapkan oleh leader saya. Dan alhamdulillah itu yang membuat saya yang dulunya seorang pemalu, pendiam, hingga mau berjuang, ya, mungkin memang gak berubah secara total langsung gitu, sekaligus enggak gitu. Karena semuanya pasti perlu proses. Yang tadinya mungkin mustahil, ya, bagi saya untuk bisa ngomong di depan banyak orang, untuk bisa percaya diri, untuk bisa yakin, untuk bisa tahu bahwa saya punya potensi yang luar biasa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu prosesnya panjang banget. Dulu saya bilangnya mustahil, tapi alhamdulillah karena saya mau melewati itu yang tadinya mustahil, akhirnya kemungkinan menjadi kemungkinan kecil gitu. Nah, tapi saya terus berproses, akhirnya menjadi setengah mungkin, terus berproses, akhirnya menjadi hampir mungkin, ya, seperempat mungkin, ya. Dan yang terjadi yang terakhir ketika saya terus berproses, akhirnya apa yang saya impikan, saya bisa ngomong di depan banyak orang, tercapai. Bahkan yang luar biasa ketika saya jalani bisnis eco-racing ini,
pertama kali ya saya bisa bicara di depan banyak orang, ribuan orang di GSS ya. Di GSS ketiga, alhamdulillah saya udah chip luxury dan saya dipanggil untuk memberikan testimoni 3 menit. Ya alhamdulillah videonya viral juga gitu. Saya nggak nyangka saya bisa sampai saat ini. Jadi buat kawan-kawan semua, masa lalu udah berlalu ya, masa depan masih misteri. Yang harus kita lakukan, kita yakin di masa depan kita adalah orang yang luar biasa, kita orang yang hebat, kita punya mobil, punya rumah, punya penghasilan jutaan per hari, dan bertindak dari sekarang. Action, prospek ya. Insya Allah ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan teman-teman gak akan pernah menyangka ternyata saya orang yang hebat, orang yang luar biasa. Untung saya dulu dengerin kata Kang Dani, ya nggak usah fokus terhadap masa lalu, nggak usah fokus siapa kita sekarang, fokuslah siapa kita di depan dengan melakukan yang terbaik hari ini. Ya, insya Allah kalau teman-teman memperhatikan itu ya, benar-benar jadi pegangan, insya Allah kehidupan teman-teman bisa berubah total 180 derajat. Nah ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang tersimpan di alam bawah sadar adalah belief, yaitu keyakinan. Nah keyakinan ini bukan sesuatu yang benar-benar benar gitu ya, yang pernah saya sampaikan, tapi sesuatu persepsi yang kita ulang-ulang hingga ini seakan-akan benar. Mungkin kita pernah melihat berita hoax di Facebook ya, terus kemudian kita share, atau misalkan orang lain share gitu. Kenapa mereka share? Karena mereka yakin gitu dengan berita tersebut, padahal belum tentu, padahal beritanya hoax gitu. Nah jadi keyakinan ini belum tentu sesuatu yang benar, tapi keyakinan yang dianggap oleh diri kita itu benar, bukan aslinya benar. Nah artinya apa? Jadi intinya perhatikan belief kita, perhatikan keyakinan kita. Apakah keyakinan kita benar-benar memberdayakan kita atau tidak? Karena dari keyakinan ini sangat luar biasa banget gitu ya. Dimana dengan keyakinan diri kita, misalkan contoh kita meyakini uang itu adalah akar kejahatan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan sulit sekali mendapatkan uang ya. Ketika kita dapat uang pun lama kelamaan ya cepet habisnya gitu. Kok aneh gitu cepet habisnya. Nah mungkin kita memiliki keyakinan yang salah terhadap uang ya, salah satunya uang adalah akar kejahatan. Nah begitupun sebaliknya, bisa aja uang adalah akar dari kebaikan. Nah mana yang kita yakini? Kalau saya yakin uang adalah akar dari kebaikan. Kenapa? Karena dari uang bisa membangun pesantren, bisa membangun masjid, bisa menciptakan santri-santri yang berkualitas, bisa menciptakan sekolahan yang hebat ya, dan lain sebagainya. Bisa menciptakan banyak hal dari segi uang ini. Jadi kembali lagi, nah belief ini bukan sesuatu yang benar, tapi cek apakah belief kita ini membuat kita berdaya, membuat kita akhirnya menjadi pejuang, atau sebaliknya akhirnya kita tidak berdaya dan kita menjadi pecundang gitu. Nah cek keyakinan Anda, keyakinan diri kawan-kawan, dan keyakinan ini dibagi dua kawan-kawan. Yang pertama keyakinan diri sendiri ya, kita melabeli atau melabeli diri kita atau memberikan persepsi kepada diri kita hebat, diri kita luar biasa, atau diri kita pemalu, diri kita pendiam, atau diri kita orang yang nggak punya bakat, nggak punya skill, nggak bisa bisnis, atau apa gitu. Cek apa yang teman-teman labeli. Karena keyakinan bukan sesuatu yang benar-benar benar, tapi yang kita anggap benar gitu. Belum tentu benar. Nah makanya cek apakah kita melabeli diri kita menjadi orang yang pecundang, kita orang yang misalkan nggak punya bakat lah, nggak bisa ngomong lah, sibuk lah, apalah itulah, padahal sibuk juga nggak produktif gitu. Nah cek apakah label diri kita ini sama diri kita adalah hal yang positif yang membuat kita berdaya, atau sebaliknya. Nah, ketika saya paham ini, saya rubah diri saya labeli diri saya bahwa saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang luar biasa, saya motivator dunia, saya ini, saya itu, dan sebagainya gitu. Saya labeli diri saya menjadi orang yang positif, walaupun waktu itu saya belum bisa mencapai apa yang saya ucapkan, ya. Dan alhamdulillah karena dulu saya ngomong saya orang yang hebat, saya orang yang luar biasa, saya punya mobil, saya punya rumah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu yang jadi kenyataan di kehidupan saya saat ini. Karena apa? Karena ketika saya yang melabeli diri saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang pejuang, akhirnya saya berusaha menjadi orang hebat, berusaha menjadi pejuang gitu. Begitupun sebaliknya, kalau saya melabeli diri saya, wah saya kayaknya nggak bisa, saya mah orang yang nggak punya bakat, apa yang terjadi? Ya saya nggak akan berusaha, nggak akan berjuang, saya akan santai-santai, akhirnya mungkin saat ini saya menjadi orang yang rata-rata gitu, orang yang bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa. Jadi teman-teman cek apa yang teman-teman labeli terhadap diri Anda sendiri gitu. Nah ini perhatikan banget, karena itu membuat diri kita bisa menjadi orang hebat atau kebalikannya ya. Terus yang kedua tentang belief ini,
yaitu sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, sesuatu yang ada di luar diri kita, objek, objek, makhluk hidup dan sebagainya, sesuatu yang ada di luar diri kita, termasuk Tuhan ya dan lain sebagainya. Apa persepsi kita terhadap apa yang di luar? Misalkan contoh, bicara bisnis gitu ya, bicara bisnis. Nah, kalau misalkan kita bilang bahwa bisnis tersebut susah, maka apa yang terjadi? Ya kita nggak akan berusaha semaksimal mungkin, ya udah santai gitu. Ketika action pun tiba-tiba, wah udah susah. Tapi kalau misalkan kita bilang gampang, kita akan berjuang habis-habisan. Kita dipikiran gampang dan kita yakini bisnis ini gampang, kita berjuang habis-habisan. Tahu-tahu Allah akan mempersiapkan seseorang ya, atau mempertemukan kita dengan seseorang yang membuat kita akhirnya percaya bahwa bisnis ini gampang, bisnis ini mudah. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita bilang bisnis ini sulit, ya apa yang terjadi? Ya Allah akan datangkan juga orang-orang yang membuat kita yakin bahwa bisnis ini sulit. Gitu. Nah, cek lagi gitu. Apa keyakinan teman-teman terhadap apa yang ada di luar? Ya salah satunya bisnis eco-racing gitu. Salah satunya contoh lain, misalkan terhadap Yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang teman-teman yakini? Nah, mungkin banyak orang yang bilang karena ada persepsi kayak gini. Kalau misalkan kita bertakwa, maka Allah akan datangkan rezeki yang di arah yang tidak kita sangka-sangka. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Hingga kita berdoa terus, kita ibadah terus, kita tahajud terus, tapi nggak membenahi diri. Ada yang seperti ini juga, gitu. Ada juga yang kebalikan. Mereka meyakini bahwa ya ngapain juga ibadah terus gitu, ibadah yang penting mas sholat berjamaah, atau misalkan yang penting sholat wajib yang lima sholat gitu ya, benar-benar dilakukan gitu. Yang penting kita kerja keras dan lain sebagainya gitu, karena ya kita perlu makan dan lain sebagainya. Kan Allah juga nggak akan berubah kehidupan suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Nah, menurut kawan-kawan mana yang benar dari persepsi ini? Nah, bagi saya dua-duanya benar gitu. Dua-duanya benar. Maksudnya gimana, Kang Dani? Ya intinya ada bagian Allah, ada bagian kita. Ya, ada bagian Allah, ada bagian kita. Makanya antara hubungan ini, antara hubungan dengan Allah, hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan diri kita dengan sesama manusia. Ini penting. Cek apakah hubungan kita sama Allah baik-baik saja, apakah spesial, atau misalkan buruk gitu. Cek hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, karena kita nggak akan mengenal Tuhan, kita nggak akan mengenal dunia kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri. Cek juga hubungan kita dengan sesama manusia, apakah kita hubungan dengan yang lain misalnya malah banyak memberikan hal-hal yang buruk kepada orang lain, atau memberikan manfaat ke sebanyak-banyaknya orang. Karena konsepnya sederhana, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kalau misalkan kita semakin banyak manfaat kepada yang lain, insya Allah rezeki luas. Hubungan kita dengan diri kita oke, hubungan kita dengan Allah oke. Insya Allah kehidupan kita jauh lebih luar biasa. Jadi perhatikan belief kita, ya, perhatikan keyakinan kita, karena keyakinan ini begitu penting, begitu luar biasa. Pernah saya sampaikan juga bahwa sesuatu hasil yang ada terjadi di kehidupan kita saat ini, itu semua adalah hasil dari keyakinan kita, hasil dari belief kita gitu. Nah, cuman banyak orang yang nggak melatih keyakinan, yang nggak berusaha meningkatkan keyakinannya, malah dia yang diuji oleh keyakinan. Nah, misalkan contoh, wah saya mah kayaknya karena faktanya kita nggak bisa, faktanya kita lemah gitu. Wah saya mah kayaknya orang lemah, saya mah nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Ya betul gitu. Akhirnya Anda menjadi orang yang lemah. Anda akhirnya menjadi orang yang nggak bisa gitu. Nah, kalau saya lebih baik saya yang melatih keyakinan saya daripada saya diuji oleh keyakinan. Karena sesuatu yang terjadi di kehidupan ini, balik lagi, itu hasil dari keyakinan kita, hasil dari diri kita. Ya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, sesuatu hal yang luar biasa juga, sesuatu hal yang begitu menarik, karena dari poin yang ketiga ini ada orang yang sampai bunuh diri gitu. Gara-gara apa? Gara-gara dia ditolak sama cewek yang dia sukai, yang dia cintai. Saya kocak banget lihat ini. Kenapa kok bisa ada orang yang sampai seperti itu? Karena bagi dia, ya, si wanita ini adalah value tertinggi atau nilai tertinggi yang begitu berharga yang harus dia dapatkan. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia nggak mendapatkan itu? Dia sampai rela bunuh diri, dia sampai rela mengorbankan nyawanya. Nah, poin yang ketiga yang tersimpan di alam bawah sadar adalah nilai, value, sesuatu yang kita hargai, sesuatu yang menurut kita bernilai gitu. Apa nih yang sesuatu yang membuat kita bernilai?
Nah, bisnis ini kenapa saya memperjuangkan bisnis ini, karena bisnis ini juga bernilai gitu bagi saya. Ketika saya berpikir saya pengen membantu orang tua saya berobat yang terbaik, saya pengen memberikan nafkah kepada istri yang terbaik, saya pengen suatu hari nanti ketika saya punya anak, anak saya bisa sekolah sekolah yang tempat yang terbaik, mendapatkan pendidikan yang terbaik, nggak seperti saya gitu. Ketika saya dulu punya cita-cita pengen jadi ustadz, karena nggak ada biaya, nggak bisa ke pesantren yang bagus gitu, hanya sekedar ngaji biasa. Ketika saya dulu banyak cita-cita saya gitu, tapi karena terkendala dari uang, akhirnya terjadilah apa istilahnya, nggak sesuai dengan harapan saya gitu. Makanya uang menjadi nilai bagi saya. Bisnis ini menjadi nilai bagi saya. Kenapa? Karena dengan bisnis ini saya mendapatkan uang. Nah, dari uang tersebut saya bisa mewujudkan value saya, yaitu memberikan nafkah yang terbaik kepada istri, memberikan nafkah yang terbaik kepada keluarga, ya, memberikan yang terbaik buat orang-orang yang saya sayangi, yang orang-orang yang saya cintai. Cek lagi value Anda, cek lagi nilai Anda. Kalau Anda benar-benar memiliki nilai yang kuat buat orang tua Anda, buat istri Anda, buat orang-orang yang Anda cintai, saya yakin apapun masalah, apapun halangan, tantangan, rintangan, teman-teman akan hadapi, akan lewati. Nah, apalagi di bisnis eco-racing ini, halangan, tantangan, rintangannya apa sih? Cuma ditolak gitu. Nah, saya pernah dengar sharing orang yang intinya baru kemarin lah bergabung ya, dekat dari istilahnya dari tempat saya, nggak terlalu jauh, mungkin perjalanan sekitar 10 menit 15 menit ya. Nah, beliau dulunya seorang pelaut 14 tahun. 14 tahun. Nah, dulu dia nyampein kayak gini, Kang Dani, saya kerja sampai 14 tahun, dan saya ketika mau bekerja, saya udah siapin diri saya. Siapin diri saya buat apa, Kang? Ya buat mati. Lah, kok buat mati? Kan jadi pelaut pengen dapat duit yang gede gitu, dapat gaji gede, penghasilan yang lumayan gitu, lumayan yang gede. Kok bilangnya siap mati gitu? Ya karena resikonya ya itu gitu. Kalau dan beliau menyampaikan juga bahwa hampir tiap tahun berapa mayat yang beliau buang gitu di laut, ada yang dibuang, ada yang dikuburkan gitu. Cuman kebanyakan yang dibuang. Nah, ada juga yang nggak ketemu gitu, hilang di laut, nggak ketemu. Nah, saya sampai wah, di bisnis ini cuman korbanin penolakan gitu. Cuman resikonya penolakan, tapi hasil bisa wah gitu. Orang yang pengen gaji yang besar, gaji yang luar biasa, mereka sampai berangkat ke luar negeri, sampai misalnya berada di laut berbulan-bulan dan lain sebagainya. Bahkan resikonya begitu tinggi sampai nyawa pun dikorbankan gitu. Nah, di bisnis ini saya pengen bagian orang tua, saya pengen bagian istri, saya pengen mendapatkan penghasilan jutaan per hari, saya pengen punya mobil yang layak, mobil yang spektakuler gitu, punya rumah yang layak, rumah yang luar biasa. Dan resikonya apa? Cuma ditolak gitu. Nah, makanya kalau misalkan bagi orang-orang yang berhenti atau menjalani bisnis ini, mungkin belum benar-benar menjadikan orang tua atau orang-orang yang dicintai menjadi value yang tinggi, value yang luar biasa, value yang terbaik buat dirinya. Kalau dia benar-benar menjadikan orang yang dia cintai menjadi value dia, apapun halangan rintangannya dia akan tobros gitu ya, akan tabrak gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kawan-kawan semua serius, insya Allah ya, orang tua kawan-kawan bisa kawan-kawan umrohkan. Insya Allah mereka menunggu. Nah, kapan ibu bisa berangkat ke tanah suci? Nah, kapan ibu bisa punya rumah yang layak seperti yang lain? Nah, kapan kamu mau mempensiunkan aku gitu, ibu gitu. Nah, anak Anda, anak kawan-kawan, mereka bilang, ya kapan dong istilahnya memberikan pendidikan yang terbaik buat aku gitu. Kapan dong ayah bisa misalkan memberikan misalnya sesuatu yang hal yang seperti orang yang di luar lah gitu. Misalkan kapan aku bisa jalan-jalan pakai mobil ayah, kapan aku bisa diajak jalan-jalan sama ayah ke luar negeri tanpa adanya waktu yang terhambat gitu, dan lain-lain gitu. Anak kawan-kawan lagi menunggu kawan-kawan, menunggu kabar sukses kawan-kawan semua gitu. Mungkin dari tetangga, saudara, mereka berharap kita untuk sukses ya, supaya bisa membantu mereka juga.
Nah, artinya apa teman-teman semua? Jadikan value orang yang teman-teman cintai untuk teman-teman berjuang di bisnis ini. Hingga apapun masalah, apapun halangan, tantangan teman-teman akan terus hadapi, akan terus berjuang hingga teman-teman menjadi pejuang yang hebat, pejuang yang tangguh, pejuang yang luar biasa. Jangan sampai value-value atau nilai-nilai yang ada dalam diri kita malah kebalikannya, malah membuat kita akhirnya nggak berkembang, nggak berjalan gitu ya. Jangan sampai seperti itu, seperti contohnya tadi, karena dia mencintai seseorang, ya seseorang tersebut menolak dia, akhirnya dia bunuh diri. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada value-value atau nilai-nilai yang justru membuat kita akhirnya menjadi pecundang. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini penting banget. Jadi teman-teman semua pahami, cek lagi, cross check lagi apakah value-value atau nilai di dalam diri kawan-kawan adalah hal yang positif, hal yang memberdayakan hingga teman-teman menjadi pejuang atau kebalikannya ya. Terus yang keempat, yang terakhir, nah ini luar biasa juga teman-teman. Ini yang membuat saya akhirnya bersujud, bersyukur dengan masalah-masalah yang saya hadapi ketika saya sebelum bergabung Eko Racing gitu. Karena apa? Karena waktu itu saya benar-benar sempat sedih, sempat kok hidup saya gini banget gitu, punya hutang ratusan juta, usia saya masih muda, banyak yang nagih hutang, banyak yang sampai mengancam bunuh diri dan lain sebagainya gitu, membunuh diri saya gitu, ada yang sampai mau memenjarakan saya dan lain-lain. Oh, saya sedih banget di situ. Tapi ternyata Allah memberikan sesuatu hal yang luar biasa, ujian di mana ujian tersebut untuk meningkatkan derajat saya. Jadinya saya terima, saya berjuang ya, karena saya untuk orang-orang yang saya cintai, melihat orang tua, melihat adik-adik saya waktu itu masih sekolah ya. Jadi saya berjuang dan alhamdulillah akhirnya bisa menikah dan juga bisa bergabung dengan bisnis ini dengan kondisi yang memang masih minus juga puluhan juta ya. Tapi saya yakin bahwa saya bisa sukses, bahwa saya bisa menjadi orang yang hebat, saya bisa menjadi orang yang luar biasa. Jadi poin-poin yang tiga ini saya pegang teguh, terus kemudian saya pakai aturan, pakai yang keempat, nilai yang ada dalam bawah sadar kita. Poin yang keempat ini adalah aturan. Nah, saya membuat aturan kepada diri saya, di mana banyak motivator bilang, kalau kamu keras kepada diri kamu, maka dunia akan lembek kepada dirimu. Tapi kalau misalkan kamu lembek kepada dirimu, maka dunia akan keras kepadamu. Akhirnya ketika saya pertama kali bergabung dengan bisnis ini, saya sampai nyatain kepada diri saya nggak akan makan kalau saya nggak closing. Kalau saya closing satu, saya makan satu kali. Kalau saya closing dua, saya makan dua kali. Nah, kalau misalkan saya closing misalkan untuk 7, ya mungkin bisa di stop gitu. Dan alhamdulillah itu yang membuat saya berjuang. Saya nggak kenal lelah. Walaupun saya lagi sakit, walaupun lagi kurang sehat, saya terus presentasi. Setiap hari presentasi. Saya nggak lihat waktu, nggak lihat tenaga, nggak lihat kondisi apapun. Yang terpenting apa? Saya harus closing. Kalau nggak closing, saya nggak akan makan. Kalau nggak makan, saya mungkin mati. Gitu. Nah, akhirnya apa? Itu yang menjadi aturan kuat kepada diri saya, bahwa saya harus closing, kalau nggak closing nggak makan. Dan sedangkan saya pasti butuh makan. Nah, dan Allah juga pasti memberikan rezeki kepada saya, pasti kasih makan gitu. Maka dari itu saya bikin aturan yang kuat kepada diri saya, karena saya yakin ketika saya keras kepada diri saya, dunia akan lembek kepada saya. Dan alhamdulillah itu yang membuat saya dalam 3 bulan pertama alhamdulillah closing 200 orang. Dan dalam 3 bulan pertama jaringan saya kurang lebih 1.300. Nah, ini luar biasa banget kawan-kawan semua. Mungkin nggak bisa dibayangkan oleh kawan-kawan, tapi alhamdulillah gitu, karena saya dulu memiliki aturan yang kuat kepada diri saya. Dan ketika saya lagi minus, apalagi lagi keadaan minus ya, saya harus bayar hutang-hutang saya harus segera bisa membahagiakan orang tua saya harus bisa segera membahagiakan istri saya harus bisa memberikan nafkah yang terbaik, saya harus sukses di usia muda dan lain sebagainya. Dan saya buat aturan yang membuat saya terus berkembang, yaitu salah satunya saya nggak akan makan kalau saya nggak closing. Nah, bikin aturan kepada diri kita, aturan yang membuat kita berdaya. Jangan sampai membuat aturan yang membuat kita akhirnya kita menjadi nggak berdaya, bahkan kita menjadi pecundang. Nah, salah satu aturan yang ada dalam diri saya waktu itu, salah satunya saya bilang kepada diri saya harus bisa menyumbangkan omset terbesar kepada upline saya, ya, kepada sponsor saya. Saya nggak mau kalah dengan yang lain. Ketika yang lain mungkin bilang pengen dikasih jaringan oleh upline-nya, pengen dibantu oleh upline-nya, justru saya terbalik. Saya harus bantu upline saya harus punya jaringan terbesar buat upline saya harus membanggakan upline saya harus mengharumkan nama upline saya. Dan alhamdulillah apa yang terjadi, akhirnya saya terus berjuang, dan alhamdulillah upline saya dalam waktu singkat bisa tembus mobilio Pajero rumah gitu. Saya bahagia sekali. Nah, ini
sesuatu hal yang mungkin banyak terbalik gitu. Nah, jadi teman-teman semua pastikan apa aturan teman-teman ya. Karena aturan ini ada sesuatu yang memberdayakan, ada yang nggak memberdayakan. Contoh dasar misalkan teman-teman, saya akan aktif kalau jaringan saya aktif, kalau jaringan saya jalan. Gitu. Jaringan saya nggak jalan, akhirnya kita down gitu. Kenapa? Karena kita punya aturan kalau jaringan kita jalan, kita akan jalan. Padahal kita leadernya, ya, kita sponsornya, kita upline-nya. Kalau jaringan kita pengen jalan, kitanya jangan pernah berhenti, jalan terus, gaspol, gaspol, gaspol. Maka insya Allah orang yang berhenti, orang yang nggak jalan, akhirnya apa? Terinspirasi. Akhirnya mereka jalan juga. Kamu hebat, kamu luar biasa. Akhirnya saya menyesal kenapa nggak berjuang bareng-bareng, tapi nggak ada waktu terlambat. Yuk berjuang bareng. Nah, cek lagi aturannya. Atau misalkan kebalikan, wah saya mah kalau disupport sama upline saya berjuang, kalau upline saya berjuang, saya berjuang. Nah, apa yang terjadi ketika upline-nya down, upline-nya nggak ada, upline-nya ngilang, dianya ngilang gitu. Akhirnya apa? Yang lain udah dapat ribuan mobilio, pajero, rumah, udah punya penghasilan jutaan per hari, udah bangun istana gitu ya, udah punya aset banyak. Nah, karena kita punya aturan dalam diri kita, kalau upline saya bergerak, saya bergerak. Akhirnya apa? Ketika upline-nya nggak ada, ya bingung gitu. Nah, kalau saya kebalikan, ketika saya upline saya nggak bergerak, saya harus bergerak total, saya harus habis-habisan, saya harus buktikan bahwa upline saya ya bakal aktif lagi, ya bakal berjuang di bisnis ini sama seperti saya. Karena waktu itu di awal saya berjuang, upline saya masih jalanin bisnis network yang lain, kawan-kawan semua. Ya sponsor saya masih jalanin bisnis network yang lain. Nah, dan nggak ngaku bahwa saya disponsori sama beliau gitu. Jadi saya dicecer sama mitra-mitra beliau ya, member-member beliau di bisnis network sebelumnya. Wah, bisa-bisa dicaci, dimaki dan sebagainya. Hingga saya buat aturan kepada diri saya harus jalan total supaya upline saya ikut juga di bisnis ini, supaya jalan total juga bersama saya. Jadi cek lagi aturannya. Apa yang menjadi aturan teman-teman, apa yang jadi rules teman-teman yang ada di alam bawah sadar teman-teman. Karena rules ini penting. Aturan ini bisa membuat kita berdaya, membuat kita menjadi pejuang, atau sebaliknya. Kita menjadi orang yang gak berdaya dan akhirnya kita menyesali kenapa saya seperti ini. Karena saya pernah lihat kayak gini teman-teman semua. Untuk sesuatu hal yang bernilai itu nggak ada yang gratis. Untuk sesuatu hal yang dimakna sukses lah. Untuk sesuatu hal yang buat kita mendapatkan kesuksesan itu pasti ada harganya. Ada harga yang harus dibayar, nggak ada yang gratis. Nah, ada seorang pelari internasional, dia buat aturan kepada dirinya. Kalau misalkan saya hari ini nggak bisa lari dalam waktu sekian meter ya, maka intinya gini, kalau misalkan saya nggak bisa push up, contoh nggak bisa push up dalam waktu 5 kali ya, kalau misalkan nggak bisa push up 5 kali, saya akan lari 1 meter. Kalau saya nggak bisa lari 1 meter, saya akan squat jump. Jadi terus bikin aturan baru. Ketika dia nggak bisa mencapai targetnya, dia akan melakukan hal yang baru yang membuat dia bertumbuh, bukannya malah down gitu. Nah, akhirnya apa? Dia menjadi olahragawan yang luar biasa ya. Jadi ada yang menjadi pelari internasional. Saya harus bangun pagi ketika yang lain masih tidur gitu. Saya nggak akan intinya bikin aturan yang membuat dia bertumbuh lah ya. Saya nggak akan loyo kepada diri saya, walaupun hujan saya nggak peduli, saya harus lari. Kenapa? Karena tujuan saya menjadi pelari internasional. Nah, begitu pun saya di bisnis ini ya, saya nggak peduli. Yang terpenting apa? Yang terpenting saya menjadi orang yang hebat. Nggak peduli saya dihina, nggak peduli saya dicaci, nggak peduli saya dimaki, karena saya tahu aturan diri saya ya. Nggak peduli saya saat ini mungkin nggak tahu besok bisa makan atau tidak. Nggak peduli saat ini saya mungkin banyak masalah, banyak yang lagi hutang. Nggak peduli bahwa bisnis ini banyak orang bilang bahwa nggak pasti, tapi saya akan pastikan bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang bisa mewujudkan impian-impian saya, yang bisa mewujudkan harapan-harapan saya. Dan saya bilang kepada diri saya nggak akan makan kalau saya nggak closing. Dan alhamdulillah akhirnya aturan-aturan itu yang membuat saya bertumbuh hingga akhirnya dalam waktu singkat bisa merubah kehidupan total hidup saya. Dan alhamdulillah saat ini kehidupan saya benar-benar di luar imajinasi saya saat itu. Dan saya bilang kepada diri saya saat ini, alhamdulillah, untung saja saya dulu eksekusi impian-impian saya. Untung saja dulu saya membuat aturan kepada diri saya menjadi yang terus bertumbuh. Untung saja saya dulu memberikan value yang terbaik untuk orang-orang yang saya cintai,
bahwa di bisnis ini bisa mewujudkan itu, bisa memberikan apa yang terbaik dan lain sebagainya. Untuk saya dulu memberikan keyakinan kepada diri saya melabeli diri saya bahwa saya bisa dapat mobil, saya bisa dapat rumah, saya bisa punya penghasilan jutaan per hari, biar saya berjuang gitu. Dan saya melabeli bahwa bisnis ini mudah, bisnis ini gampang, bisnis ini insya Allah bisa merubah hidup saya luar biasa dan lain sebagainya. Saya benar-benar fokus di bisnis e-coursing, nggak ada bisnis yang lain. Dan yang luar biasa ketika saya ingat dengan masa lampau saya yang diingat adalah sesuatu prestasi yang luar biasa ya, yang akhirnya membuat saya lebih percaya diri, membuat saya jauh lebih semangat. Ketika saya melihat hal-hal yang jeleknya, saya memberikan persepsi kepada diri saya, dulu saya seperti ini, tapi saya yakin ke depan kehidupan saya akan berubah dan masa lalu saya akan menjadi cerita indah di masa depan. Nah, mungkin itu materi malam ini. Mudah-mudahan materi malam ini bisa membuka kawan-kawan semua, merubah program bawah sadar kawan-kawan hingga menjadi kawan-kawan semua menjadi para pejuang ya, para pejuang yang dahsyat, yang luar biasa, yang dimana di masa depan menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin sekian materi malam ini ya. Next materi malam Rabu berikutnya insya Allah sesuatu hal yang luar biasa juga yang mungkin akan teman-teman tunggu juga. Jadi pastikan kalau merasa manfaat dengan materi malam ini, di Zoom meeting berikutnya share ke mitra-mitra Anda, share ke teman-teman Anda supaya mereka juga menyimak ya, supaya kita berjuang bareng, menjadi orang hebat bareng, menjadi orang yang sukses bareng-bareng. Oke, sampai jumpa di puncak sukses. Saya Dani Abdul Ghani, anak tukang kayu bakar, founder SSB Team.